Ke Bali, saudara, kasus demam berdarah catat terus meningkat. Kasus demam berdarah dengue di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Penyakit endemik yang masih mengancam setiap tahun, terlebih pada musim penghujan. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka, Jawa Barat meninggal 5 Maret perawat puluhan pasien demam berdarah dengue. Hai semuanya. Kalian pasti udah pada tahu kan penyakit yang sering muncul saat musim hujan seperti ini, yakni demam berdarah dengue atau DBD. Penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan yang serius di Indonesia dan sering menyebabkan kejadian luar biasa hampir setiap tahunnya. Nah, itu penting bagi kita semua untuk mengetahui apa itu DBD, serta bagaimana penyakit ini muncul, apa saja gejalanya, dan bagaimana cara mencegahnya. Jadi, yuk kita bahas. DBD pertama kali diidentifikasi pada tahun 1950-an di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Thailand dan Filipina. Seiring waktu, kasus DBD terus menyebar dan akhirnya menjadi salah satu penyakit endemik di wilayah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. DBD disebabkan oleh virus dengue yang terdiri dari 4 serotype, yaitu DenV1, DenV2, DenV3, dan DenV4. Ketika seseorang pernah terinfeksi satu serotype dan kemudian terinfeksi serotype yang berbeda, resiko terjadinya kondisi berat seperti dengue berdarah atau dengue shock syndrome menjadi lebih tinggi. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus DBD tertinggi di dunia karena iklimnya yang lembab, curah hujan tinggi, dan kepadatan pemukiman yang mendukung berkembang biaknya nyamuk penyebaran virus dengue. Demam berdarah dengue atau DBD bukan disebabkan oleh cuaca atau makanan tertentu, tetapi murni disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Nyamuk Aedes memiliki ciri khas tubuh belang hitam putih, aktif menggigit pada pagi dan sore hari, serta berkembang biak di air bersih yang tergenang. Contoh genangan air yang sering jadi sarang nyamuk adalah pot bunga, bak mandi, talang air, kaleng bekas, hingga tempat minum hewan. Yang sering tidak disadari, telur nyamuk Aedes bisa bertahan berbulan-bulan dalam kondisi kering. Begitu ada sedikit genangan air, telur ini bisa menetas dan berkembang biak dengan cepat. Itulah mengapa musim hujan selalu meningkatkan risiko DBD. Apa aja sih gejala, akibat, dan bahaya DBD itu? Ketika terkena DBD, tubuh kita akan mengalami demam tinggi yang mendadak, nyeri kepala, nyeri di belakang mata, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, muncul bintik merah atau ruam di kulit. Jika tidak ditangani dengan cepat, DBD dapat menyebabkan penurunan jumlah trombosit secara drastis, kebocoran plasma darah, perdarahan spontan, hingga shock dengue yang mengancam nyawa. Inilah alasan mengapa DBD dianggap penyakit berbahaya. Musim hujan menciptakan banyak tempat penampungan air alami maupun buatan. Genangan air ini menjadi tempat yang ideal bagi nyamuk Aedes untuk bertelur dan berkembang biak. Selain itu, suhu yang hangat dan kelembapan tinggi membantu nyamuk hidup lebih lama dan aktif menggigit lebih sering. Itulah mengapa saat musim hujan, populasi nyamuk meningkat dan penularan DBD juga ikut naik. Tidak hanya itu, pola hujan yang datang berselang dengan cuaca panas justru bisa membuat perkembangan nyamuk semakin cepat. Karena setelah hujan turun, genangan air terbentuk, lalu ketika matahari muncul, saat inilah suhu hangat itu mempercepat proses penetasan telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Upaya pencegahan DBD dapat dilakukan dengan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan gerakan 3M+, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air, plus menggunakan lotion anti nyamuk, memasang kelambu, dan memelihara ikan pemakan jentik. Kemudian ada fogging fokus. Fogging dilakukan hanya pada daerah yang sudah terkonfirmasi kasus DBD. Kemudian ada pemantauan jentik berkala. Kader kesehatan atau masyarakat bisa melakukan pemeriksaan jentik setiap minggu, terutama di daerah padat penduduk. Kemudian bisa melakukan peningkatan perilaku hidup bersih, menjaga kebersihan lingkungan, memperbaiki saluran air, dan memastikan tidak ada genangan yang tertinggal setelah hujan. Demam berdarah dengue adalah penyakit yang sebenarnya dapat dicegah, tetapi masih menjadi ancaman di Indonesia karena perilaku dan lingkungan yang memungkinkan nyamuk untuk berkembang biak. Dengan memahami asal-usul, penyebab, dan bahaya,
serta cara pencegahannya, kita bisa lebih waspada dan ikut berperan dalam melindungi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sekian dari kami, dadah!